Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan rahmat karunia hidayah yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, sampai dengan detik ini Allah masih terus menerus memberikan berbagai macam kenikmatan, khususnya nikmat iman, Islam, kesempatan waktu luang, hingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita menunaikan fardu subuh secara berjamaah. Salawat dan salam kepada Rasulullah mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat perjuangan beliau, pengorbanan beliau, mujahadah beliau, Islam sampai kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita sudah masuki hitungan ke-6 pelaksanaan ibadah puasa kita di Ramadan 1443 Hijriah tahun ini. Selama 5 hari sudah kita lewati dari waktu ke waktu di dalam pelaksanaan ibadah puasa kita. Rutinitas yang sudah kita jaga tentu tidak hanya sekedar rutinitas belaka, tapi dia merupakan rutinitas dan runutan amal-amal ibadah yang kita berupaya secara maksimal untuk menyempurnakan dari seluruh rangkaian ibadah-ibadah sebagai pelengkap daripada ibadah puasa kita. Kalau seorang karyawan begitu dia melaksanakan job atau pekerjaannya, tentu tidak mesti dia harus diawasi dan dilihat oleh sang pimpinan. Tapi dia bekerja, dia melakukan segala sesuatu apa yang mesti menjadi pekerjaannya. Apakah pimpinan ada di tempat atau tidak, dia akan melakukan sesuai dengan apa yang sudah diberikan kepadanya. Tapi namanya manusia, tentu dalam hal ini tidak bisa kita samakan dengan rutinitas amal-amal ibadah kita ketika kita melaksanakan rangkaian amal-amal ibadah sebagai pelengkap dan penyempurna di dalam pelaksanaan ibadah puasa kita yang kita kerjakan saat ini. Artinya
setiap pekerjaan amal ibadah yang lalu kemudian secara rutin kita kerjakan, kalau di mata manusia antara bawahan dan pimpinan boleh jadi begitu pimpinan tidak ada di tempat, dia tidak serius melakukan pekerjaannya. Kalau pimpinan tidak ada melihat, boleh jadi dia hanya sekedarnya saja melaksanakan apa yang mesti dia kerjakan. Tapi berbeda dengan perintah atau melaksanakan amaliyah Ramadan sebagai penyempurna amal ibadah kita di dalam pelaksanaan ibadah puasa ini. Dengan segala kehati-hatian kita, dengan segala kewaraan kita, dengan segala upaya untuk memaksimalkan apa yang kita kerjakan dalam amaliyah Ramadan puasa ini, tentu tidak bisa kita samakan sebagaimana bawahan dan pimpinan. Karena kalau kita berkaca kepada kemampuan dan keterbatasan manusia sebagai seorang pimpinan, tentu tidak bisa mengawasi secara all out. Tapi dalam pelaksanaan ibadah puasa yang kita kerjakan, yang insya Allah sudah 5 hari kita kerjakan dan kita sudah masuki hitungan ke-6 pada hari ini, maka rangkaian amal-amal ibadah yang kita kerjakan itu dengan segala kehati-hatian kita selalu berupaya memaksimalkannya, sehingga kita merasakan apa yang sudah kita kerjakan itu tentu dimanapun kita berada, kondisi apapun yang kita dapatkan, kita yakin betul bahwa seluruh upaya maksimal kita untuk menyempurnakan rangkaian ibadah puasa kita ini tidak terlepas dari pantauan dan penglihatan, pengawasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada celah sedikit pun di dalam pelaksanaan amal ibadah puasa kita untuk kong kali kong, untuk berpura-pura, untuk bersandiwara, atau melakukan apa saja sebagai penyenang atau penggembira siapa yang memerintahkan sebagaimana bawahan dan pimpinan. Tapi dengan segala kehati-hatian apa yang kita kerjakan, dari kita melaksanakan ibadah puasa masuk ke dalam waktu subuh sampai nanti menjelang maghrib, kita selalu jaga. Mau ada orang atau tidak, mau sepi atau ramai, mau sendiri atau mungkin banyak orang, itu tidak peduli dengan amal-amal ibadah kita. Disitulah kelebihan dan keunikan serta kehebatannya perintah ibadah puasa ini. Berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, sehingga ibadah puasa ini ada kekhususan, ibadah yang melengkapi seluruh apa yang sudah kita lakukan, sehingga yang membedakan dengan amal-amal ibadah lain, puasa ini secara langsung kata Rasulullah, Allah dia yang akan memberikan ganjarannya, dia yang akan langsung menghitung, dia langsung akan menilai. Artinya hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa mengajarkan kepada kita seluruh apa yang terdapat dalam rangkaian ibadah-ibadah yang lain. Jujurnya iya, kesabarannya iya, keikhlasannya iya. Maka di dalam ibadah puasa ini dengan segala kehati-hatian kita terus berupaya bagaimana menyempurnakan amal-amal ibadah yang mengikuti daripada ibadah puasa ini. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, suasana beragama di bulan Ramadan ini kita temukan ciri atau tanda dari sekian banyak tanda dan ciri orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dari sisi waktu teratur semua. Tidak ada yang bisa kita atur sekehendak atau sekemauan hati kita. Jam 3 atau ada yang lebih dari awal, jam 2
jam 3, atau mungkin paling telat jam 4, atau paling mepet sekali misalnya 4.30. Seperti itulah kita selalu berjaga-jaga supaya waktu ini benar-benar dapat kita manfaatkan. Setelah dia sholat tarawih, dia jaga jangan sampai dia tertinggal di dalam waktu-waktu malamnya untuk menambah munajat dan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sholat lain lagi, dia sholat tahajud lagi, sambil menunggu waktunya makan sahur, dia buka lagi lembar demi lembar untuk membaca Al-Quran sebagai bentuk program pribadi ataupun jamaah. Bagaimana dia menuntaskan tilawah Qur'annya, bisa 1 juz, tidak bisa 1 juz, bisa 2 juz, tidak bisa 2 juz, bisa 3 juz. Itulah orang-orang yang menandakan ciri daripada orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia jaga terus. Dari sisi waktu dia bangun teratur. Dia setel juga sudah alarmnya supaya dia terbangun lebih awal dibanding dengan hari-hari biasa. Dia baca Al-Quran. Dan tidak kalah pentingnya, bulan ini adalah bulan berkah, bulan yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan demi kebaikan, meningkatnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh program Ramadan sebagai bentuk penyempurnaan amal-amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan, maka hampir lengkap dari sisi waktu, dari runutan rangkaian apa yang kita lakukan itu sangat-sangat teratur. Dia sisihkan sebagian hartanya, dia sisihkan sebagian rizkinya. Bahkan ada yang sudah berniat selama bulan Ramadan dia akan sisihkan sedikit saja dari apa yang Allah berikan sebegitu banyaknya. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000. Tentu yang tahu isi dompet kita hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Maka hampir setiap waktu dengan planning dan program yang ada dalam dirinya, dia sudah niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ini bulan barakah. Ini yang bulan dijanjikan oleh Allah, ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan akan terus ditambah oleh Allah, dijamin oleh Allah, dilipat gandakan kebaikan-kebaikan kita lakukan. Mumpung masih kita berada di awal Ramadan, kita tata ulang lagi. Setidak-tidaknya setelah kita berpuasa, setelah kita tilawah Quran, maka infak dan sedekah ini juga bagian daripada penyempurna amaliyah Ramadan kita. Sisihkan sedikit saja dari apa yang Allah berikan sebegitu banyaknya. Kita yakin dan percaya apa yang kita infakkan dan sedekahkan itulah sesungguhnya harta yang hakiki kita miliki. Bukan yang tertinggal di rekening dan di kantong kita, tapi kita yakin sesungguhnya bahwa itulah tabungan akhirat kita. Sehingganya mari kita kembali untuk menata ulang, mengatur ulang. Jika hari ini sedikit pun rezeki yang kita punya belum ada, kita ikhlaskan untuk di jalan Allah di dalam bulan Ramadan ini. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang familiar kita dengar, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddamat min dzambit. Barang siapa atau siapa saja yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman
dan ihtisaban, maka dosanya yang lalu pasti diampuni. Di dalam riwayat lain, man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu maqaddamat min zambi. Jadi ada dua hal, man qama dan man shoma. Siapa saja yang melakukan qiyam di malam hari Ramadan dengan dasar iman dan ihtisaban, maka dosanya yang lalu pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi menjelaskan makna imanan, tasdiqan bi annahu haqqu muqtasid. Makna imanan di sini adalah membenarkan bahwa itu memang benar dengan nilai keutamaan. Sedangkan makna ihtisaban adalah dia menginginkan Allah Subhanahu wa taala, bukan berharap dilihat manusia dan bukan yang lain dengan sesuatu yang menyalahi keikhlasan. Disinilah gambaran apa yang di mukaddimah tadi saya sampaikan, fenomena antara bawahan dengan pimpinan, antara hamba dengan Rabb-nya berbeda sekali. Kalau dengan kacamata manusia boleh jadi kita kepengen ada pujian, ada sanjungan, sehingga begitu di hadapan pimpinan atau atasan, manusia dengan segala elok rupa dia memperbagus, mempercantik, memperindah semua apa yang dia lakukan ketika berada di hadapan atasannya. Tapi bagi Allah dalam hal ini imanan wahtisaban, mengingatkan kepada kita bahwa orang-orang yang diampuni oleh Allah dosanya di dalam bulan Ramadan ketika dia melakukan amalia-amalia Ramadan, dalam hal ini dia berpuasa lalu kemudian dia berqiyam, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi imanan wahtisaban itu ada catatannya. Ketika dia tidak menyandarkan kepada siapapun, ketika dia tidak mengharapkan kepada siapapun, kecuali hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dibentuklah kita di dalam Ramadan ini, ditarbiyahlah kita, dibimbinglah kita, dididiklah kita sebagaimana sesungguhnya orang-orang yang beriman dan bertakwa itu di dalam bulan Ramadan seperti ini. Alangkah indahnya suasana Ramadan yang jamaahnya selalu memenuhi masjid, yang ketika dia melaksanakan amal-amal ibadah nampak berpastabiqul khairat, nampak berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, semuanya itu didasari bukan karena malu dengan teman, bukan karena malu sesama manusia, tapi ada harapan yang begitu tinggi, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan Ramadan agar diterima, yang pertama itu istiqomah. Kita bisa melihat bagaimana suasana Ramadan pertama. Apalagi Ramadan pertama kita terjadi dua kali. Ramadan pertama yang gelombang pertama belum terlalu kelihatan. Begitu masuk pertama yang kedua, Masya Allah, masjid kita nggak nampung. Musola, masjid-masjid lain tentu serupa seperti itu. Kenapa? Giroh dan magnetnya Ramadan itu sangat luar biasa. Menarik orang-orang yang merasakan iman dalam dirinya itu berupaya untuk melakukan kebaikan demi kebaikan.
Begitu masuk malam kedua, ketiga, keempat, kelima, mulai nampak tuh. Girohnya sudah mulai menurun. Berbagai macam alasan yang boleh jadi kita kemukakan dalam hati kita sendiri. Kita lelah, kita capek, kita ngantuk, banyak hal. Dan kita selalu bersangka, oh ini kan kita sudah maksimal ini. Kita bangun di tengah malam, kita sudah melakukan amal-amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan pembelaan diri kita, ya boleh-boleh saja dong kalau saya ini mulai lelah, mengantuk, dan Allah akan tahu itu. Pasti dan kita yakin Allah tahu. Tapi tidak ada tolerir bagi kita kalau sudah melakukan kebaikan demi kebaikan yang startnya sudah kita sempurna melakukan, lalu kemudian kita tidak lakukan secara istiqomah. Sehingganya yang berat di kita itu di dalam melaksanakan amal-amal ibadah, terlebih-lebih di dalam bulan Ramadan ini, adalah bagaimana mempertahankan keistiqomahan di dalam diri kita. Karena amalan Ramadan agar diterima itu kunci utamanya adalah selain dia beriman kepada Allah, selain dia yakin kepada Allah, lalu kemudian istiqomah yang harus dia jaga. Karena istiqomah ini tidak selalu banyak, tetapi dia secara terus menerus kita rawat dan kita jaga. Lalu kemudian agar amalan Ramadan ini diterima oleh Allah, selain istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa dan munajatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa ini jangan kita anggap remeh, jangan kita anggap gampang. Saya sering mengatakan kadangkala kita berdoa itu kan jemu. Berdoa itu ditemukan di dalam hati kita seolah-olah ini terus yang kita minta, ini terus yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah ketika kita mengulang terus-menerus, meminta terus-menerus, disitulah peluangnya Allah akan mengabulkan apa yang kita minta. Maka amalan Ramadan agar ini terima, berdoalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih di dalam bulan Ramadan adalah bulan doa. Bulan di mana kita dipersilakan oleh Allah untuk memohon, munajat apa yang menjadi hajat-hajat kita. Setidak-tidaknya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diistiqomahkan di dalam melakukan amaliyah Ramadan sampai nanti di penghujung Ramadan, bahkan kita minta kepada Allah setelah kita keluar daripada bulan Ramadan ini. Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah agar membangun Ka'bah, rumah Allah yang mulia, beliau tetap berdoa dan memohon agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah 127. Kita yang bukan nabi tentu lebih layak berdoa dan memohon agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka usai kita sholat subuh seperti ini, lalu kita mengikuti kajian demi kajian dalam rangka untuk membangun keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istiqomah ini kalau kita tidak bangun, tidak kita kuatkan,
maka seperti itu. Ada pembelaan diri kita setelah melakukan kebaikan-kebaikan, seolah itu sudah cukup dan puas. Padahal tidak demikian sesungguhnya. Untuk menguatkan keistiqomahan kita butuh pelatihan yang secara terus-menerus dan berulang-ulang. Para nabi dan rasul yang diberikan keistimewaan, yang dijamin tidak pernah melakukan kesalahan, dijamin dia sudah dalam jalan yang lurus, yang tidak pernah melenceng dari apa yang menjadi ketetapan Allah, tapi mereka mengajarkan kepada kita untuk terus bermohon dan munajat kepada Sang Rabb Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta dikuatkan agar dia tetap istiqomah dan selalu berhati-hati apakah amal-amal ibadah itu sudah diterima oleh Allah atau belum. Nah, majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian tanda amalan Ramadan yang diterima itu, sesungguhnya di antara alamat diterimanya kebaikan adalah kebaikan selanjutnya. Nah, ini terjawab Bapak Ibu majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah dan doa, lalu kemudian untuk kita mengetahui alamat atau tanda amalan Ramadan kita diterima atau tidak, kebaikan yang kita lakukan berlanjut dengan kebaikan selanjutnya. Artinya apa? Kita tidak cukup untuk puas dengan amalan yang sudah kita kerjakan baru 5 hari ini, tetapi akan terus menerus kita minta kepada Allah, semoga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ini akan berlanjut menjadi kebaikan-kebaikan berikutnya. Mudah-mudahan kuliah subuh yang saya sampaikan ini memberikan tambahan wawasan, khususnya kepada diri pribadi saya dan juga kepada seluruh jamaah. Mari kita kuatkan kembali istiqomah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita manfaatkan untuk kita munajat kepada Allah terus-menerus meminta, karena Allah lebih suka kepada hamba-hambanya yang terus meminta dan memohon ketimbang tidak pernah meminta. Jadi bedanya kita dengan manusia, sesama manusia, kalau sesama manusia itu minta terus-menerus tidak disukai kita. Tapi bagi Allah terhadap hambanya, siapa yang semakin banyak minta, bermohon, berdoa, disitulah sukanya Allah kepada hambanya. Minta, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Nah, inilah bulan doa di mana kita berupaya untuk terus memaksimalkan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dilandasi dengan upaya-upaya kita menyempurnakan amal-amal ibadah yang sudah kita laksanakan. Demikian Bapak Ibu hadirin majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuliah subuh yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya sekali lagi saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.